Kerajaan Sunda Galuh, raja terakhir dan ramalan yang terlupakan. Kerajaan Sunda Galuh adalah kerajaan besar di Jawa Barat yang berdiri dari abad ke-7 hingga abad ke-16. Terbentuk dari penyatuan dua kerajaan, Sunda dan Galuh, di bawah pemerintahan raja-raja yang bijaksana, kerajaan ini berkembang menjadi salah satu pusat kebudayaan dan perdagangan di Nusantara. Namun, di balik kejayaan itu, kisah akhir kerajaan ini dipenuhi oleh intrik, perpecahan, dan ramalan yang terlupakan, yang mungkin bisa menjelaskan kejatuhan kerajaan yang pernah berjaya ini. Kerajaan Sunda dan Galuh awalnya terpisah, namun pada abad ke-8, keduanya disatukan di bawah pemerintahan Raja Sanjaya. Sanjaya, yang juga pendiri Wangsa Sanjaya di Mataram kuno, berhasil memadukan dua kerajaan ini menjadi satu entitas kuat yang mengendalikan wilayah Jawa Barat hingga pantai selatan. Selama berabad-abad, Sunda Galuh menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan hasil bumi, memanfaatkan pelabuhan penting di pesisir utara seperti Banten dan Kalapa, Jakarta. Namun, pada abad ke-16, muncul ancaman dari Kesultanan Demak di pesisir utara Jawa, yang mulai menyebarkan pengaruh Islam ke wilayah-wilayah kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Barat. Di tengah ancaman ini, Prabu Siliwangi, raja yang sangat dihormati dalam sejarah Sunda, telah meninggalkan kekosongan kekuasaan yang menyebabkan kerajaan Sunda Galuh menjadi semakin rentan. Raja terakhir kerajaan Sunda Galuh adalah Nusia Mulia, yang dikenal juga sebagai Raga Mulia atau Prabu Surawisesa. Pada masa pemerintahannya, 1521-1535, kerajaan ini mengalami tekanan berat dari Demak, serta ancaman dari Kesultanan Cirebon yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati, yang juga berusaha menyebarkan pengaruh Islam. Di tengah tekanan ini, Prabu Surawisesa membuat perjanjian dengan Portugis pada tahun 1522 yang dikenal sebagai Perjanjian Sunda Kelapa untuk memperoleh bantuan militer guna melawan Demak. Namun, perjanjian ini tidak pernah terlaksana karena jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada 1511, sehingga bantuan dari Barat tidak pernah tiba. Di tengah kondisi yang semakin sulit, muncul legenda tentang ramalan yang terlupakan. Konon, nenek moyang Prabu Surawisesa, Prabu Siliwangi, pernah mendapatkan ramalan bahwa suatu hari Sunda Galuh akan runtuh karena pengaruh asing dan pengkhianatan dari dalam. Ramalan ini dianggap sebagai peringatan bahwa kerajaan harus tetap kuat dan waspada terhadap ancaman luar, namun dalam masa Prabu Surawisesa, hal ini terlupakan. Seiring berjalannya waktu, kerajaan ini mulai mengalami perpecahan internal dan semakin kehilangan pengaruhnya. Pada tahun 1579, Kesultanan Banten, di bawah Sultan Maulana Yusuf, menyerbu Pakuan Pajajaran, ibu kota kerajaan Sunda. Pajajaran dihancurkan, dan dengan itu berakhir sudah kejayaan kerajaan Sunda Galuh. Prabu Surawisesa telah lama wafat, dan ramalan tentang kehancuran kerajaan terbukti dengan jatuhnya Pajajaran. Setelah kejatuhan Sunda Galuh, wilayah kerajaan ini sebagian besar diislamkan, dan sejarahnya tertutupi oleh perkembangan kesultanan-kesultanan baru di Jawa Barat, seperti Banten dan Cirebon. Namun, hingga kini, cerita tentang raja terakhir dan ramalan yang terlupakan masih menjadi bagian penting dari narasi sejarah Sunda, mengingatkan kita pada peristiwa tragis yang membawa akhir dari salah satu kerajaan besar di Nusantara.